desa dan teman-teman Popdarwis di Saungnaga, lalu juga dari ini ya, ada dari Bumdes juga ya. Saya ucapkan terima kasih atas ceramahannya menerima kami semua pada hari ini. Pertama-tama saya datang ke Saungnaga khususnya untuk bersilaturahmi. Lalu juga saya kebetulan mengajak beberapa rekan-rekan di sini untuk kita melakukan pendampingan. Tidak hanya di Saungnaga yang kita schedule untuk melakukan pendampingan, yaitu hampir di seluruh Popdarwis dan destinasi yang ada di Kabupaten Bondowoso, Pak Tengki. Jadi kami dari Dinas Pariwisata tidak hanya membangun destinasi secara fisik bangunan, tapi juga kita melakukan pengembangan secara sumber daya manusianya. Jadi mohon maaf, mungkin kita dari dinas dan rekan-rekan pendamping ini datang beramai-ramai untuk berkunjung ke Saungnaga. Tidak ada alasan lain, namun hanya satu alasan, yaitu untuk saling menguatkan, saling mendampingi untuk kemajuan pariwisata yang ada di Kabupaten Bondowoso. Nah, kenapa Saungnaga ini menjadi spesial untuk kami kunjungi secara bersama-sama? Karena dalam tahun ini maupun beberapa tahun yang akan datang, itu Saungnaga menjadi prioritas yang akan kami kembangkan untuk menjadi salah satu destinasi geopark. Jadi mungkin selama ini kami dari dinas belum banyak memberikan beberapa program, tapi nantinya kita akan melaksanakan beberapa program-program di Desa Sumbergading, khususnya di Saungnaga. Jadi ada pesan dari Bu Kepala Dinas dan Bapak Kepala Bidang. Salamnya juga dari beliau-beliau. Mohon maaf, beliau-beliau itu tidak bisa hadir pada hari ini, tapi beliau menyampaikan, mohon disampaikan Bintan nanti untuk tahun ini dan tahun depan Saungnaga menjadi prioritasnya dinas untuk beberapa program pengembangan pariwisata. Jadi kami harap dari dinas, teman-teman Popdarwis, teman-teman rekan-rekan perangkat desa dan kepala desa dapat terus meningkatkan semangatnya untuk membangun pariwisata ke depan. Jadi selain pengembangan sumber daya manusianya, mungkin nanti ada beberapa program-program yang akan kami introduksi seperti itu. Jadi sebelum program-program tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, kami dari seksi peningkatan SDM ini ingin meyakinkan Ibu Kepala Dinas dan Bapak Kepala Bidang bahwa teman-teman di Saungnaga ini siap menerima itu, begitu. Jadi kami butuh kekompakannya, khususnya teman-teman Popdarwis di Saungnaga. Seperti itu, karena kami tidak ingin saat beberapa program-program sudah ditaruh di sini, teman-teman Popdarwis dan Bumdes dan perangkat desanya itu tidak siap melaksanakan hal tersebut, begitu. Makanya sebelum Bapak Kepala Bidang menambahkan beberapa program-program, kami dari seksi SDM diminta untuk memastikan teman-teman bersemangat dan solid untuk menerima program tersebut, begitu. Dan kami pada hari ini juga mengajak para pendamping untuk kita hari ini diskusi sharing ringan dari pemerintah desa, dari Bumdes, dari Popdarwis, juga mungkin ada kendala apa, dan mungkin dari teman-teman forum Popdarwis juga bisa memberikan masukan dalam pengembangan Saungnaga ke depan. Seperti itu Pak Kades. Jadi intinya tujuan kami ke sini adalah hal itu.
mungkin itu dari saya. Bisa dilanjutkan dengan teman-teman pendamping dan kelompok gratis. Semuanya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang kita hari ini yang meluangkan waktunya untuk berdiskusi saja apa yang bisa kita lakukan. Ini yang awal yang ke depan nanti terus diperhati bagaimana sih nanti pengelolaan di sumber daya ini menjadi sebuah pintu masuk di Bapak ya, pintu masuk untuk sebuah kawasan yang lebih megah lagi. Ini pintunya harus bagus, kasarannya juga pintunya harus bagus, jendelanya juga harus bagus, kemudian juga sudah rumah yang lengkap, yang namanya izin yang lengkap ya, jadi seperti itu. Jadi prioritas pengembangan ke depan itu memang seperti itu. Jadi kita di sini sebagai pendamping adalah prioritas kita adalah pada aspek SDM, karena kita di bidang dan yang Bapak Kadis memang sampaikan tadi terkait dengan mungkin ada rencana-rencana pengembangan itu mungkin nanti akan next ya, fase berikutnya nanti bagaimana nanti ada anggaran-anggaran khusus entah dari dinas, entah dari mungkin ada investor masuk ke sini, saya tahu kita kali kita masuk ke sini untuk mengembangkan pariwisata yang ada di sini tadi. Tapi bagaimana sekarang kita menyiapkan semuanya dalam artian masyarakat di sini seperti apa. Kami ini siap membantu para yang ada di sini untuk ikut andil bagaimana menciptakan suasana di sini, suasana wisata pesona, suasana pariwisata. Bagaimana orang di sini itu melek antara wisata, itu tujuan kita seperti itu. Bagaimana orang datang ke sini, ini memang kampung yang wisata banget gitu, wisata banget yang memang harus jadi tidak dilewati saja Bapak. Jadi langsung dari kota langsung ke Ijen, tapi bagaimana kita ini kenapa nggak ngambil di sini seperti itu. Di sini menawarkan banyak hal ini, itu yang kita inginkan ini. Jadi kami ini sangat bersemangat, ya kami sangat bersemangat apabila nanti kami diajak nanti ini diskusi awal ke depan nanti mungkin atau diskusi lebih dalam lagi bagaimana nanti kita mungkin apakah pakai wisata yang di sini, bagaimana mana SDM, bagaimana Pokdamesnya bisa aktif kembali, bisa melakukan program-program kerjanya dan sebagainya. Itu yang kita inginkan di sini. Jadi ini langkah yang memang sangat bagus. Kita bisa koordinasi dari WA atau WA kapan kita bisa diskusi lagi agar bisa memutuskan satu paket wisata yang bagus, bagaimana bisa spot-spot menarik. Karena itu yang kita jual. Kita kan jual paket di sini Bapak, menjual paket karena ini apa ya, hinterlandnya ya, pintu masuknya itu hinterland harus bagus juga gitu. Karena kalau kita bicara sisi barat tidak mungkin, ini sisi timur ya, sisi timur yang pintu masuknya ke kawasan itu bagus gitu. Tadi yang disampaikan Bu Kasih tadi, program-program sudah menanti di belakang gitu katanya. Program sudah menanti di belakang, ini harus siap dulu gitu programnya apa. Tapi ini masyarakatnya harus siap, jangan sampai masyarakatnya tidak ngerti apa yang harus dilakukan. Kita ini peran kita Bapak. Jadi mohon dipahami bersama bahwa peran kita adalah membantu masyarakat yang ada di sini untuk secara, tapi dalam konteks SDM, peningkatan SDM. SDM ini seperti apa yang harus dikembangkan itu akan ya, ini mungkin gambaran awal mungkin kita sharing, nanti kita saling komunikasi lewat WA dari saya ke Bapak Ibu semua, Bumdes dan sebagainya, agar kita ini saling koordinasi ke depan agar ini langkah awal. Karena kita waktunya cuma 6 bulan dari kota mungkin 4 bulan sekitar 4 bulan aktif, nanti kita akan berkomunikasi untuk menyesuaikan kita menjadi dinas. Terima kasih, mungkin ini gambaran awal dari saya, mungkin disambung dengan teman-teman yang lain. Dari Pak Selamat ini pakarnya bumi ya, bisa melihat ke dalam Dukun bumi. Ya bisa. Dukunnya bumi. Bumi ya. Di sini juga ada Pak Bay. Pak Bay ini adalah bagaimana menciptakan ketua organik. Ketua organik. Pak Yani ini bisa menciptakan cottage ya. Iya. Bagaimana cottage-nya di Almor ini bisa dipindah ke sini. Tapi jangan bakar-bakar kayak Mas Muzamil ya.
Mohon maaf ini hanya jalur pura Bapak yang senangan memang seperti inilah namanya keluarga ini senangan dengan Bapak. Jadi saya sampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat datang dan saya di desa kami, desa Sukodim. Yang saya hormati Kepala Desa yang telah hadir di tempat saum naga ini. Besar harapan kami dan juga pembinaan terhadap saum naga ini karena kami dan juga kepala desa, Bumdes dan juga Darwis sudah menata program dan juga pembangunan yang selalu gagal karena akibat COVID ini. Yang berikutnya lokasi kami di sini sudah diukur kemarin itu 1,5 dari ujung barat ke ujung timur, utara selatan itu 1,5 hektar. Ini yang sudah disiapkan dan juga kemarin sudah menata terkait master plan-nya di desa sudah disiapkan dan juga karena COVID ini jadinya pembangunan itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini ada operator desa ini Bapak Edi, terus ini bagian pelaku wisata juga beliau di dinas pertanian, dia di bagian Bumdes. Di sebelah pojok di luar itu perkenalkan dulu Bapak Sekdesnya, beliau ini sudah yang mempunyai buah naga di Kecamatan Sumber Dingin dan juga beliau ini sudah punya homestay sudah disiapkan. Sekdesnya nanti mungkin ada yang menambah bagaimana. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudara Samsul yang menyampaikan sedikit arahan, sedikit curhat ya. Iya. Sedikit curhat dari saudara Samsul. Dan selanjutnya mungkin ada tambahan dari teman-teman Forkom karena kebetulan teman-teman Forkom ini diisi oleh orang-orang hebat. Karena di sini ada selaku ketua ada Bapak Ahmad selaku pengelola desa Ulmur. Ini yang pakai baju hitam. Ini ada Bapak Ahmad Yani selaku Ketua Forkom, Forum Komunikasi Pegawai Kabupaten Bondowoso. Dan di sebelah kiri tuh sang legendarisnya Tirta Agung, Pak Sekdes, Saudara Fadil, ya, Saudara Fadil, pemegang Tirta Agung, beliau selaku sebagai pengemban SDM. Kuncen. Iya. Nah di sebelah kanan saya ini dengkotnya desa wisata. Kalau berbicara Pak Baidowi ini di Bondowoso sudah tidak asing lagi, Pak. Karena beliau sudah tinggal Jawa Timur, Sangat tercemar Jawa Timur. karena beliau bukan hanya di Forkom Bondowoso. Di Forkom Bondowoso beliau tidak memiliki jabatan. Karena memang beliau jabatannya di atas rata-rata. Jadi beliau unlimited. Di Forkom Bondowoso unlimited. Karena beliau di selaku pengurus Forkom Jawa Timur juga Asidewi, Asosiasi Desa Wisata Indonesia. Mungkin dari Bapak Yani atau Bapak Baidowi kan berikan tambahan. Oh Bapak Baidowi, pada sesepuh, Pak Sekda. Terima kasih waktunya. Biar nggak Waalaikumsalam. Langsung aja, mohon guyon. biar nggak tegang. Biar nggak tegang. Ya, siap. Jadi yang kami hormati Pak Kades, ya bersama teman-temannya, Beruntan, juga tidak lupa untuk sektor untuk menjaga saudara kami yaitu Pak Pandu dari Sumber. Ini saudara kami. Walaupun tidak jadi. Teman-teman Forkom, Waketum yang kami hormati dan juga sekretariatnya semuanya, selamat juga sudah di sini. Langsung saja, yang perlu kami sampaikan dan perlu kami usulkan. Kami mulai tadi belum melihat kepengurusan
Jadi ada kepengurusan Poldarwis minimal harus ada di sini ngumpul, kita bisa sering bareng. Ada di situ ada artinya bisa apa yang disampaikan. Karena lebih baik disakiti dengan kejujuran daripada dihibur dengan kebohongan. Siap. Arya Dwi Panggalan. Benar tapi benar, ya kan? Pak Kades, tapi yang saya ingin bicara dengan teman-teman Poldarwis karena itu pelaku. Ya, pelaku jadi karena itu dari awal dari hulu sampai hilir. Dan itu kami tidak ada. Nomor lain Ini Pak. Jadi Kita lihat Gus Rembong. Sorry, Pak. wasak jadi. Ayo, kalau Pak Kades mungkin sudah punya wawasan seperti ini, yang perlu kita keringkan adalah pelaku, pelaku utama, karena itu merupakan ujung tombak yang ada di kaum naga ini. Lanjut. Kok belum ibu kasih? Kok sama nanti Pak? Itu permisi dulu ya. Ini kamu enggak ini. Sudah berkumpul, sudah dikirim juga. Nah itu yang kami harapkan. Jadi ada beberapa pemetaan. Jadi pemetaan potensi, lokasi dan SDM. Jadi posisinya apa, lokasinya di mana, itu sebagainya. Harapan kami, jadi karena mulai itu berat, bertahan kami berat. Kami bertahan 10 tahun lebih. Jadi dalam jangka ini sejarah, karena itu kita belajar sejarah. Tapi jangan mengutamakan sejarah. Jadi itu yang kami lakukan, mulai itu berat, bertahan kami berat lagi. Terutama ketika kita mau maju. Kalau sudah ada persoalan berarti sudah mau maju. Kalau belum ada persoalan belum maju. Itu harapan kami biar betul-betul punya rasa miliki. Jadi saling kritik untuk membangun, jangan saling merasa tersinggung. Nah itu harapan kami yang ada di kaum naga ini. Karena dari teman-teman Mas Fadil semua termasuk Pak Yani ini mulai dari persoalan. Kami yakin meskipun kita tidak maju, tidak ada persoalan. Kami yakin mesti ada persoalan, ada masalah. Tapi kita akan belajar dari masalah. Bukan kita belajar dari kepandaian. Kita praktiskan beberapa pendapat, kita jadikan satu kekuatan. Kami di dalam kalau masalahnya dicaci maki sudah biasa. Bahkan saya jadikan menuntung. Karena itu yang membuat kami lebih dewasa. Itu yang kadang-kadang kita membuat kita lebih bijaksana. Harapan kami Pak Kades, jangan kita berapa ada persoalan kita pastikan, jangan ada ganti terus seperti itu. Karena untuk beradaptasi saja ini tidak cukup dalam jangka 1 tahun. Untuk adaptasi 1 tahun pun tidak cukup. Karena bagaimana kami ini pelaku. 3 tahun setengah kami masih tetap dikatakan orang gila. Karena pelaku ini. Jadi kami tanyakan masalahnya apa di Poldarwis. Tidak ada persoalan baik. Kami yakin itu tidak akan terjadi. Pasti ada masalah. Tapi karena persoalan itu yang biar membawa kita lebih dewasa, ke depan akan lebih baik. Harapan kami di internal Poldarwis ini dikuatkan dulu, punya rasa miliki. Saya bilang tadi, seandainya tanah itu bisa bicara, ayo tanami saya. Jangan cuma diinjak-injak, jangan menguntungkan. Yang satu jengkal tanah kan 100 tahun kehidupan. Nah itu harapan kami kan di sana. Saya bilang. Kalau 1,5 hektar berapa kan? sampai kiamat. Bahkan kami sampai satu tidak ada pekarangan tanpa tanaman. Saya bilang di rumah itu pernah. Kamu coba kamu ini dalam jangka 5 menit di waktu yang sangat tidak berguna, kami ambil batok kelapa, tanami sayur 5 menit aja 2. Terus 1 minggu sudah berapa? Dikasih nama sama saya 5.000. Ini dalam jangka waktu yang tidak berguna. Apalagi diseriusi. Kenapa bilang kita cuma bisa mengendalikan, tidak bisa menunggu? Kita dulu berapa jam? Kita berproses berapa jam? Kita bersih-bersih berapa jam? Itu kan kita ada perbandingan di sana. Karena kita itu kan, wah ini luas sekali, bagus sekali, dan potensi. Cuma tinggal pengamat SDM-nya. Jadi itu memasang potensi, lokasi dan SDM. Jadi masalah akan masalah solusi. Jadi kita fokus pada solusi, jangan fokus pada masalah. Aksi, evaluasi, referensi. Kalau kita fokus pada masalah, maka masalah akan kita dapat. Bukan solusi yang kita dapat. Jadi kita fokus pada solusi. Insya Allah ketika kita sudah keluar, bukan cuma jadi pemerintah kabupaten. Kami, pengalaman kami berpikir apa yang kita berikan. Kami dibantu 100 juta pertama. Dalam jangka berapa tahun dimainkan ada 8 tahun, ini tidak ada bantuan. Tapi kita berpikir apa yang kita berikan. Alhamdulillah kami dapat
hadiah mobil Grand Max dari ini ada proses ini contohnya lebih dalam jangka ini ditawari dalam modal itu. Tapi ketika di internal kita sudah dikuatkan, bukan cuma dari pemerintah kabupaten yang akan berikan, dari pusat dari mana akan diberi, dengan catatan di internal Poldarwis itu dikuatkan di sana. Kita berpikir apa yang kita berikan bisa nggak akan dari kami dengan teman-teman Poldarwis Bondowoso juga akan memfasilitasi solusinya bagaimana, karena tidak bisa Poldarwis ini dikelola oleh seorang diri, tetap butuh terintegrasi dengan teman-teman yang lain, terintegrasi sehingga membuat paket ini. Nah itu harapan kami cuma yang sangat kami harapkan itu di internal Poldarwis sendiri, karena persoalan yang paling berat ini di internal. Ketika di internal kuat sudah, kami akan bantu. Dengan kalau tanaman apa kami bantu. Ini butuh proses ini, kebetulan kami di bidang pertanian organiknya butuh mungkin ada serasa akan jadikan dihancurkan, jadi pupuk kami punya obat, kami kasih gratis untuk Poldarwis, kami kasih. Butuh pembinaan, karena kami bukan bidangnya bukan di bidang itu di bidang pertanian ini. Kami akan ajari untuk beberapa akademinya. Mungkin yang lain ini kan sudah sesuai bidangnya. Ada Pak Pandu di bagian pendampingan, ada Pak yang di bidang ini. Kami di bidang pertanian, perikanan dan hutan ini baginya kami. Setelah kami mampu kami bisa, karena kebetulan kami sudah mewakili kemarin tuh mulai tahun 2010 kami alhamdulillah 2007 kami mewakili Indonesia ke Thailand sampai ke 4 negara. Karena kita berpikir kita berikan harapan kami bukan cuma kami, tapi ayo kita berproses untuk berbagi. Kita yaitu ditangkap pulang dalam persoalan ini, tapi jangan menangkap persoalan dalam peluang. Itu harapan kami yang terakhir. Tetap semangat. Masalah itu fokus pada solusi, jangan fokus pada masalah. Gimana nih? Lautan tambah gelombang tidak akan melahirkan nakoda yang ada. Nah, itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telapak tangan. Memang butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Sama persis dengan apa yang dialami oleh teman-teman di Saunaga per hari ini. Terima kasih kepada Bapak Bedowi yang sudah memberikan tambahan terkait memberikan motivasi terhadap teman-teman, karena memang itu yang dipentingkan. Dan untuk yang selanjutnya ya ini kita lebih cenderung kepada diskusi Bapak Pandu ya. Diskusi terkait langkah-langkah konkret yang akan kita laksanakan di Saunaga ini ke depan seperti apa. Hal yang paling urgent yang harus kita pikirkan terlebih dahulu Bapak untuk ke depan, karena memang tadi Bu Kasih sudah menyampaikan bahwasanya Saunaga ini menjadi salah satu prioritas untuk pembangunan di Ijen Geopark seperti itu, karena ini perlintasan. Kalau seperti Tirta Agung bukan tidak diperhatikan, namun sudah perhatiannya sudah perhatiannya. Jadi kalau diibaratkan anak ini anak keberapa? Ketiga ya. Ada sewajarnya memperhatikan Saunaga. Oh begitu. Adiknya. Berarti Adiknya kan. Ya berarti harus memberikan pintu lah minimal ya, walaupun satu diberikan terhadap teman-teman Saunaga ya pintunya Tirta Agung. Iya. Kalau ke selatan terlalu jauh soalnya, tidak dikasih pintu. Top pakai rawe kunci. Saya di sini sebagai ketua Poldarwis dan juga wakil ketua Poldarwis. Sekarang kader yang sudah disiapkan itu sekarang nikahan di Malang ya Pak. Zen, saudara Zen ada di Malang. Yang kedua saudara sekretaris ini mbahnya baru meninggal Zia atau Ardi. Bendahara 2 yaitu ada 2 juga baru menyelesaikan kuliahnya di Jember, itu saudara Nuril. Yang kedua ini bendahara 1. Karena bendahara 2 tuh, bendahara 1 ya. Bendahara 1 itu ya Mbak Nuril. Nuril itu bendahara 1. Bendahara 2 saudara Ardi. Ardi ini Mbak ini ya, yang menyelesaikan kuliah ini Mbak Nuril. Terus ini bendahara Bumdes yang baru. Iya, ini juga membantu teman-teman adik-adik Indonesia. Ini namanya Mbak Yulia, sebelahnya ini Mbak Citra, ini
bagian kuliner Sama-sama. di Bogor Luis. Sebelahnya juga di bagian kuliner bersama kafe yang sudah ada di Samarinda. Terus di bagian listrikan saudara Junaidi dan IT-nya juga Junaidi. Di sebelahnya juga sekretaris Komdes itu ada Mbak Aida. Kemudian ada lagi Pak Solid, saudara Solikin, beliau itu di SDM. Di SDM. Itu teman-teman yang sudah merintis di Samaga dan juga yang bertahan Pak. Saya di sini, kenapa tanya-tanya? Saya di sini merekrut teman-teman itu dari awal itu 60 pemuda. Pertama didirikan itu awal tahun 2020. 2019 akhir, jadi sudah dibentuk diesahkan 2020 sudah mulai turun ke lapangan, dibangun saung-saung yang sudah dibakar sama karena kompos, obok karena berbahaya. Tuh, kemudian dana desa turun, anggaran dari desa sudah disiapkan untuk baik dari segi pembangunan dan juga mengisi market-market yang sudah ada, kafe, terus kuliner yang sudah ada. Itu dari teman-teman yang masih bertahan, kisaran ada 12 orang yang bertahan. Karena apa? Setelah masuk beradaptasi sudah melakukan aktivitas yang ada di Saunaga ini, kemudian COVID, kalau sudah COVID otomatis sudah tutup, dan juga teman-teman berusaha hidup, dan juga di sini keamanannya juga, karena untuk makan dari 60 itu sisa 30 masih Pak, selama 2 bulan, karena teman-teman ini belum digaji selama 2 bulan. Kemudian ada wacana lagi, bangkit lagi Pak, bangkit barang-barang yang sudah ada di ruko-ruko ini sudah berkurang karena dimanfaatkan sama teman-teman adik-adiknya. Setelah itu kami bangkit lagi menyiapkan program pasar rakyat, sudah disiapkan Ibu Intan dari teman-teman KKN, sudah disiapkan juga melakukan izin juga kepada dinas terkait ke kecamatan dan juga kapolsek bisa mengadakan kegiatan, padahal uang sudah dimasukkan juga kepada masyarakat, sudah menyiapkan kegiatan itu. Jadi zong lagi nah. Setelah itu kami bangkit lagi. Sekarang ini sudah bertahan, konsultasi dengan Bapak Sekdes dan juga operator kepala desa. Beliau ini sambung doa mudah-mudahan di tahun ini, tahun lagi beliau mudah-mudahan program kita ya. Nyeblok bisa nih. Bisa. Kami konten yang sudah disiapkan itu di sini sudah ada kafe, sudah ada kuliner, dan juga kemarin Bapak Sekdes sudah siap, beliau membangun homestay, sudah disiapkan juga. Itu yang kami siapkan. Kemudian beberapa bulan kemarin kami ini sudah mau bangun tempat bunga, karena brandingnya bunga. Mau buka gimana? Sudah gara-gara COVID kita tidak boleh buka. Gagal lagi. Itu saya sampaikan. Mungkin nanti akan saya sampaikan lagi sama Bapak Kades dan juga operator
desa. Saja dari saya sama juga. Waalaikumsalam. Ya. Lagi tadi aja lah. Memang ketika berbicara persoalan dampak dari COVID-19 ini sangat luar biasa. Bukan hanya dirasakan oleh teman-teman Samsul, untung teman-teman Samsul Tempo. Jadi tidak sampai dibakar. Tidak sampai dibakar. Kontraknya yang dibakar. Untung masih tembok gitu kan, jadi masih gagah, untung gitu bangunannya. Kano Beduriga. Kami belum mereka. Fasilitasnya sudah ada macam. Iya, siap. Fasilitas yang sudah ada itu ada toilet, 3 toilet yang bisa sudah dipakai. Yang kedua ini ruko ada 1, 2, 3, 4. Ini sudah ada isinya semua sebenarnya karena ini program juga dari desa. Yang pertama ini baru dibangun itu barbershop, itu karena untuk mengisi aktivitas pemuda yang sudah punya karya di situ, buka barbershop. Dan sebelah ini mudah-mudahan itu dibukanya isi ulang air galon itu. Nah itu diprogramkan juga sama Bumdes itu. Sebelah sudah ada kafe sebentar, terus yang sebelah sudah ada kuliner. Tempat ibadah sudah disiapkan. Air sudah enak. Siap, lengkap ya. Wifi sudah free. Iya. Perlengkapan dengan Nah, komputer ada. Terus printer sudah ada. Hanya tinggal satu mungkin ya, untuk langkah konkret ke depan lebih baik buat banner lah. Ataupun kalau bukan banner, kalau kata Pak Pandu ini tidak boleh pakai banner. Minimal ada ya petunjuk lah. Kalau di sini tuh rest area Saulaga menyediakan apa aja, karena khawatir ketika kita hanya lewat sini noleh Ada apa? berapa. Mereka juga yang mau mampir juga khawatir kan, karena tidak ada suatu petanda gitu, bahwasanya di sini Saulaga menyediakan ini kan juga perlu lah memperkenalkan Saulaga. Itu mungkin langkah kecil yang bisa dilakukan oleh teman-teman Saulaga ke depan seperti itu. Nah, untuk terkait paket wisata, paket ini bahwa potensi aja pakai dulu. Kita harus keliling man. Apa yang kita katakan mungkin hari ini setelah acara ini mungkin kita keliling ya. Iya sih. Melakukan pemilihan potensi yang ada di sini. Ya, habis itu kita bisa pakai paketnya sudah ada apa berapa? Sudah kemarin ada yang minta teman-teman yang melakukan apa di dinas kemarin itu Pak. Jadi ada Faisal, terus Paket-paketnya. Ini mungkin ya Bu, ya. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan kepada Allah Taala karena diberi kesempatan dan juga kesehatan untuk ketemu dalam rangka pengembangan desa Sumbergaden khususnya. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu Pak, karena mungkin di sini saya wajah baru di kumpulan komunitas pariwisata. Saya asli masyarakat Sumbergaden Pak. Kebetulan profesi saya ASN Dinas Pertanian dan penyuluh pertanian. Mana banyak itu? Siap. Kemudian saya di sini memang tugas saya mendampingi masyarakat dari Bilbin saya Desa Sumberingin, kemudian diberi amanah untuk mendampingi sekecamatan Sumberingin. Dan alhamdulillah selama 8 tahun di Sumberingin, saya mencoba menggali potensi-potensi, mematchingkan antara bagaimana, terutama mematchingkan antara pertanian dan pariwisata. Dan alhamdulillah kalau kami dibutuhkan teman-teman Pokdarwis, kami siap membantu dalam bentuk konsep kalau kami dibutuhkan. Harus dibutuhkan Pak. Harus Tapi, kolaborasi. ya, karena kami membantu dalam rangka mencari program yang walaupun tidak tiap tahun ada di Dinas Pertanian. Salah satunya itu adalah pengembangan optimalisasi pekarangan, pengembangan tanaman hias ataupun pengembangan kawasan tanaman buah. Kemudian itu yang kami coba sumbangkan kalau kami dibutuhkan.
Kemudian di posisi saya di sini Pak, kami adalah anggota sebenarnya, bukan pelaku pengurus BUMDES-nya, dan baru juga bergabung di BUMDES. Dan karena tugas saya menggali potensi, ya saya memang tiap tahun menggali potensi. Memang perkembangan potensinya di sini tidak lepas dari agrowisata ya Pak. Saya juga nanti minta nomor kontak Pak Mudoli, saya ke sana cuma tahu namanya, pernah sekali Pak, mohon maaf, berkunjung ke Lombok Bulon sekali. Kemudian juga ke Pak Pandu, oleh karena itu karena saya mau potensinya agrowisata, saya melanjutkan studi Pak, studi tentang pengembangan pemberdayaan masyarakat dan juga pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Dan alhamdulillah pada siang hari ini saya memang meluangkan waktu untuk ada di sini untuk mengetahui program apa saja yang ada di bidang pariwisata yang bisa saya bantu di dalamnya untuk mengabdikan diri sebagai warga masyarakat Sumber Gading. Karena yang tugas saya di sini selaku masyarakat, tetapi tidak kemungkinan juga mendampingi desa lain karena saya selaku pembenar dari penyuluhan pertanian sekecamatan Sumber Gading. Memang potensi sekali seperti yang disampaikan tadi, ada yang namanya middle line. Kalau Sumber Gading ini memang pintu masuknya ke arah wisata Ijen. Dan dengan adanya rest area itu memang satu potensi yang bagus karena ini adalah saya mengatakan bahwa agropolitannya pertanian ya desa Sumber Gading. Jadi konsep awalnya memang di sini rest area adalah homestay, memang kemarin sudah set plan-nya sudah dibuat, mungkin secara paparan sekarang tidak dibawa dengan dia. Kemudian ada konsep homestay seperti apa sudah ada. Kemudian di sini kalau tidak salah dulu akan menjadi pusat outletnya produk unggulan Kecamatan Sumber ini. Jadi ke sini berkunjung itu Pak konsepnya. Dan kemudian di sini memang harus ada pengkaitan antara kebudayaan, kemudian juga pertanian. Kami olah dari pertaniannya yaitu kawasan pengembangan entah itu dari tanaman hias ataupun tanaman buah-buahan. Dan memang sudah banyak kawasan buah Pak, salah satunya kawasan buah naga. Kemudian kalau di Sumber Gading ini dulu memang pusatnya gading Pak, makanya itu kami mau mengembangkan lagi, tapi kami masih mencari pintu bibit gading itu dari mana dan berapa kalkulasi seperti apa. Jadi istilahnya mengembangkan komunitas. Kemudian sementara itu yang bisa saya ini. Kemudian ada tadi kelembagaan dan pengembangan SDM, ini memang dibutuhkan dikaji oleh akademisi Pak. Kebetulan saya di Poltek dan saya memang kaji masih punya Tirta Agung. Nanti kemudian yang kedua karena lebih komplit sudah di Tirta Agung dari segi paket wisatanya, kemudian kelembagaan dan SDM-nya. Jadi di sini kami mohon juga ilmunya dan juga kami juga bisa mengembangkan program apa pertanian didamaikan dengan wisata. Karena memang tugas penyuluh juga menggali potensi Pak, semua potensi yang dijaga. Kami juga mengembangkan produk-produk bagaimana olahan lokal di sini yang bisa dibawa oleh wisata. Seperti itu. Tapi kami dalam tahap, apalagi di Saung Naga dalam tahap merangkul bersama untuk satu visi bahwa dengan adanya rest area ataupun wisata di sini otomatis kan tujuan akhirnya otomatis meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Itu yang doa dan harapan saya, dan terima kasih waktunya saya bisa bertemu dengan para orang-orang hebat di sini dan baru sekarang saya bisa berkumpul dengan orang wisata. Kebetulan sekali saya studi saya sekarang di tentang pengembangan wisata berbasis komunitas. Mungkin jadi mohon ilmunya dan juga saya insya Allah bisa mengabdi untuk Kecamatan Sumber Gading juga desa Sumber Gading, khususnya desa Sumber Gading. Gak rela. Pekerjaan saya harus mendampingi kecamatan. Selaku pribadi saya mendampingi desa Sumber Gading. Itu saja, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir Pak, rumah saya warahmatullahi kebetulan juga dilewati. wabarakatuh. Insya Allah. Bisa bagus. Dengarnya Ada tambahan Pak juga. Adi. Mbak Intan, di sini sudah ada sanggar seni juga. Nah, karena COVID juga, sanggar seni ini nggak bisa latihan juga. Jangan kemarin mau aku tanggap nggak bisa. Saudaranya Pak Yani COVID. Ada kamar itu ya. Pak Yani ya. Nanti ada potensi seni juga ya. Mojopat itu juga ada di sini. Mencoba juga. Desa sudah dipaketkan sama saya. Iya. Paket wisata sudah nanti bisa dikirim. Siap. Mungkin Bapak Baidowi kayaknya sudah nggak sabar ini pengen. Iya. Nomor loncat. Saya ini sebagai anggota pada terkait dengan Mbak ini kan penduduk. Nyonya katanya juga artinya programnya apa? Oh. Programnya Pak, programnya. Kebetulan kami pada tahun 2014 kemarin kami kebetulan dengan Cak Adi Lumabus Pak Adi Darto. Oh iya. Karena dengan yang dikoordinir oleh ini ada ini saya Iya. kalau menurut pendapat kami di sini fokuskan kepada hortikultura dengan buah-buahan. Iya. Karena nanti kepada di samping kita menjual buah-buahan nanti ada hortikultura di sana. Nah, jadi di bidang hortikulturanya, Pak. Nah, kebetulan pula kemarin itu saya memang tetap ready store kita adalah dinas pariwisata, ready store kita. Karena tapi dimanapun kita kampung, Pak. Nah, pada tahun 2015 kemarin, 14 kemarin, dalam jangka satu malam ini ya, satu malam disuruh garap Jamil kami alhamdulillah dalamnya 1 minggu ke depan. Tapi ketika sudah diikut memberikan di bawah, kami mendapat anggaran 500 juta. Tapi dengan catatan di bawah itu sudah konkret. Makanya teman-teman itu teman-teman itu di sini harapan kami di jalan. Makanya saya bilang tadi tidak saya membocorkan sebenarnya, tapi ingin melihat dulu persoalannya apa, kekomponan di dalam bapak. Kadang-kadang kalau nggak siap, ketika ada program dari mana, maka akan terjadi konflik of internal di sana. Itu yang kita takutkan. Tapi ketika sudah, maka saya bilang kita saling tegur sapa, saling kritik untuk membangun dan saling melihat ke sini, maka itu lebih bagus menurut saya. Apalagi dengan salah satu penyuluh. Nah, jadi penyuluh kebetulan kemarin juga kami di Jakarta sama Pak Hari di Kotek sama Bu Selvi. Ada beberapa poker itu bisa kemudian kami dapat hari bulan ini, Pak. Untuk nomor Untuk bulan dapat, Pak. Sebelum ini belum. Memang. Belum. Nanti itu Mbak, kan kita fasilitasi di situ dan khusus di bidang hortikultura dan buah-buahan yang mendapat kami, Pak. Nah nanti paketnya Pak Pandu mungkin jadi bukan paket langsung yang berbuah, Pak. Karena kemarin di Bojol itu teman-teman langsung yang berbuah. Nanti di situ dari proses dari dulu sampai hilir. Caranya untung kadang kan di penyuluh, caranya menanam, caranya memetik, caranya apa. Bahkan kemarin sama metik terong aja saya jual, Pak. Terong itu harganya itu 3.000. Metik sendiri saya jual 5.000. Saya jual 5.000. Nah di situ dari pakainya itu di bidang hortikultura dan juga buah-buahan, saya itu juga sendiri di sekeliling ini. Jadi menurut kami khusus di bidang pertanian, di bidang hortikulturanya di sana. Itu dimasukkan di Koja pertanian. Jadi saat itu memang harapan kami nanti kalau dapat semua sana tinggal melingkan aja, itu banyak menuju cuman makanya di tadi pemetaan potensi lokasi dan SDM. Harapan kami ada di sini punya kategori. Jadi yang punya komitmen, komunikasi dan kesabaran harus punya itu. Jadi komitmen, komunikasi dan kesabaran di sana. Baru kita itu tadi. Jadi yang kita lontarkan di sini bukan yang sudah baik, tapi masalahnya apa, solusinya bagaimana. Jadi yang kita pikirkan itu yang terjelek itu yang terbaik, menjadi solusi. Mungkin pemetaan potensi tadi, pemetaan potensi mbak ini bidangnya ini, mbak ini bidang ini, nanti itu kita teruskan di sana menurut para rekan. Saya kira kalau beliaunya lagi dulu nggak bisa diragukan lagi, tinggal gitu. Nah, ya paham ya. Jadi tinggal itu pemetaan itu. Harapan kami itu mbak tadi, Bang. Jadi jangan difokus di pertanian, di agrowisatanya. Kalau ini pas di sini kan. Pas di sini, di agrowisatanya pas di sini. Karena kemarin sebelum kita datang ke sini ada Pak Intan, ada Pak Yani, ada Pak Mar, semuanya ini sudah dimotorkan dulu, Mbak. Di mana kira-kira?
Karena kan usulan dari B28 ini kan, B28 ini Mahadewa itu sudah diusulkan. Kami dengan teman-teman Forkom dengan Mbak Intan sepakat usul ini Saung-Naga. Tidak kemana-mana Saung-Naga, selesai Saung-Naga baru kepada yang lain. Gitu. Jadi yang kita cari sekarang itu solusinya persoalan masalahnya apa di sini, jalan keluarnya bagaimana. Itu yang kita bukan yang sudah terbaik. Kalau sudah baik menurut kita tidak ada persoalan, sudah damai. Tapi ketika sudah tidak damai itu kan prosesnya bagaimana? Maka kita fokus pada solusi, jangan fokus pada masalah. Nah itu harapan kami sana. Yaitu Pak dari kami nanti kita Pertanyaannya Pak? Nomor HP dengan 0822. Yes. Maju share. 30. Ya, siap. Terima kasih atas tambahannya dari Bapak Baidowi. Mungkin dari Bapak Sekdes ada tambahan terkait Saung-Naga ke depan Bapak Sekdes. Karena ini kalau diibaratkan di desa ini istrinya Pak Kades ya. Pak Sekdes. Oke, monggo Bapak Sekdes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kepala desa, juga pengurus BUMDes yang hadir, juga rekan-rekan semuanya dari ahli-ahli bukan ahli hisab ya, ahli sadar dan sebagainya, dan juga ada juga rekan kita pengelola Kota Agung, Kota Kidul. Sayang di berita kemarin ini kecamatannya masuk Kotari, bukan masuk kecamatan Buringin. Tidak tahu apa sudah minta pindah ke Kotari, kita tidak tahu. Iya. Kan mau lagi menjadi Buringin, kita ke Kotari. Mungkin mau keluar sudah. Ya, kita tidak tahu. Ya kecamatan ini. Iya. Apa karena sekarang Saung-Naga diperhatikan, kita juga tidak tahu. Jadi terima kasih pada kesempatan yang hari ini. Saya mohon maaf, saya perkenalkan dulu, saya Mujiono. Kebetulan dapat menjadi Gading mulai tahun 2015. Alhamdulillah, saya juga masih ASN. Ya, insya Allah saya satu-satunya, mungkin ada beberapa yang mungkin di tempat wilayah Bondowoso yang masih bertahan di desa. Jadi kita sebenarnya untuk Saung-Naga ini sebenarnya sudah diomongkan semua tadi, tujuan maksudnya keinginannya sudah diomongkan karena kita yang namanya Saung-Naga untuk proses berdiri ini dari awal kita juga susahnya setengah mati lah. Kita kumpul ini tidak mudah untuk membangun, tidak mudah. Tapi satu kata yang saya pegang tadi yang juga menarik dari Pak Baidowi yang namanya bertahan, ya. Kita harus tetap bertahan. Suka tidak suka kita bertahan, karena kita tetap punya tujuan. Bagaimana caranya Saung-Naga tetap berjalan. Memang di awal kita Saung-Naga ini ke depan menjadi tumpuan untuk kecamatan sebelumnya, yang mana tadi juga sudah disampaikan kita bahwa potretnya satu kecamatan 6 desa ini juga ada di Saung-Naga. Apa yang menjadi produk-produk dari 6 desa ini bagaimana caranya ada di Saung-Naga. Jadi ketika nanti di sini ada proses atau ada pembentukan paket atau ada yang lainnya, di sini adalah pusatnya, di sini adalah paketnya. Jadi paket itu ada di sini harusnya, itu harus lengkap. Bukan kita maaf yang bukan ada rekan kita Agung kita ada itu tidak. Jadi harapan kita seperti itu. Tadi juga ada disampaikan, kita di sini juga ada 3 NTK, 1 musola, kita ada beberapa kita juga ada untuk kantor pengumuman walaupun hanya beberapa meter saja. Kita ada 2 area parkir, dan kita juga ada 2 yang sudah
depan Saung-Naga ini bisa populer. Jadi kita mungkin di sini tidak perlu membahas apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilakukan selama ini mungkin Pak ya. Karena kita kalau mau cari salah benar kita tidak ada yang mau mengaku salah kita. Jadi alhamdulillah kita selama ini pemerintah desa Sumber Gading yang alhamdulillah Bapak Kepala Desa juga hadir, dan kita selama ini alhamdulillah dan teman-teman juga kondusif, kita alhamdulillah juga baik secara di luar ataupun di dalam. Terpentingnya mungkin bagi saya karena satu kata pertahanan tadi, mau hidup atau mau mati atau ada bantuan beda atau ada COVID, tetap harus bertahan. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, COVID jangan dibuat menjadi alasan atau menjadi sumber. Justru adanya COVID ini gimana caranya kita harus bangkit. Betul. Makanya kenapa saya memegang kata bertahan. Saung-Naga belum bisa berjalan, saya berupaya dengan usaha sendiri. Bagaimana caranya nanti ngemet atau nyambung dengan Saung-Naga ini? Saya ada area yang searah dengan Saung-Naga, dan saat ini juga sudah saya tanami buah naga yang sudah tertanam ada kisaran 300 pohon. Ada satu bangunan, tidak tahu dengan Pak Samsul tadi disebut homestay, apa itu layak jadi homestay atau tidak, saya juga tidak tahu. Yang jelas tujuan saya bisa menjadi penginapan, bisa menjadi petik buah di lokasi, bisa menjadi semuanya. Ini tadi kan sudah ada bahasan ke sana gitu. Iya. Nah, sudah ada bahasan ke sana. Tetapi keinginan saya di lokasi saya juga ada minimal 405 meter itu saya harus memiliki di sana. Inginnya seperti itu. Tetapi saya ingin itu bukan hanya lokasi saya. Bagaimana caranya Saung-Naga ini harus berkembang lebih dulu. Tetapi ini yang tetap menjadi satu kesatuan, bukan artinya saya itu milik saya pribadi dan saya harus keluar dari Saung-Naga, tidak. Jadi ini bagaimana kita juga tetap harus nyambung di situ. Mungkin nanti kalau ada waktu boleh cek ke lokasi boleh, karena kita kalau keinginan itu banyak apa keinginan Bapak karena banyak orang, tetapi karena kita di sini juga butuh yang namanya asupan, jadi paling tidak dengan adanya pertemuan ini bagaimana caranya Saung-Naga ke depan ini menjadi maju atau menjadi sukses, utamanya untuk mengembang perekonomian masyarakat sendiri. Yang mana izin geopark juga insya Allah mungkin Saung-Naga ini juga menjadi ikonnya. Jadi ini asal muasalnya nih kak, ceritakan panjang kenapa tidak dikatakan atau dikasih nama area Saung-Naga. Kita untuk proses memberikan nama itu juga tidak moro-moro ngasih nama. Kita sudah mengumpulkan beberapa kali, ini juga beberapa kali kita kumpul, beberapa kali kita lakukan lokasi usulan masukan dan kasih usulan masukan. Jadi jangan hanya karena saya selaku pelaku petani buah naga, jangan dikasih nama naga hanya nanti mengikuti keinginan saya. Jadi saya juga tidak mau seperti itu. Karena di sini petani buah naga satu kecamatan ini terus terang hanya saya. Ini, masyarakat kita belum ada yang tertarik. Karena kita sudah berupaya itu belum ada yang tertarik. Saya sekarang dengan keluarga sampai saat ini kurang lebih sudah ada 2000 pohon Pak, yang ada di kecamatan sendiri. Bisa dibuktikan. Kita durian juga sudah produksi mungkin ada 40-50 pohon juga sudah produksi. Apukat tumbuh itu yang sudah produksi kira-kira sudah ada 40-an pohon. Tapi tanaman kita banyak Pak. Tapi makanya kenapa saya setuju dengan Pak tadi yang katanya bertahan. Jadi tetap bertahan walaupun masyarakat kita itu belum kepingin gitu. Padahal kalau menurut saya pribadi, dibanding tebu seperti ini di Jawa, kita juga pelaku walaupun kita juga ada konsumsi tebu, tapi jauh. Asiknya tebu ini menurut saya tidak ada gitu. Tapi ketika kita tanam buah, ini asiknya banyak, suka-sukanya banyak. Ada teman datang bisa membeli, kita ada teman-teman dinas datang kita bisa memberikan itu
senang Pak, asik. Di samping itu kita bisa untuk menjual daya tariknya. Makanya tadi saya juga tertarik Pak, mungkin juga nanti bisa menjadi usulan ya Pak. Nah, kembali lagi nanti oleh karena yang diharapkan buah itu setiap saat ada buah naga itu kan lebih lampu, buah naga itu kan lebih lampu. Makanya sekarang saya coba di samping rumah saya sendiri ini saya coba beberapa pohon saya lampu, dan alhamdulillah ternyata di sini juga berhasil, karena kita sebelum targetkan atau kita ke lokasi itu kita lampu, kita harus coba dulu Pak, takut sudah bermodal banyak karena utang bank kok ternyata tidak sukses ini ternyata sukses Pak. Jadi kemarin hasil lampuan buah naga saya itu yang di samping rumah itu sekarang harga sudah di atas 20.000 itu sampai sekarang sudah keluar 6 masa berbunga, mulai di lampu sudah 3 berkenakan. Jadi kalau yang namanya buah naga ini kalau menurut saya ya sing selalu tahu Pak menanyakan dulu. Saya bisa cerita. Pertanyaan. Pengembangan. Makanya Ceritanya mengembangkan. sebenarnya alhamdulillah ya, dengan adanya buah naga ini kita tahun berapa Bu kita? 2017 ya. Mau di lonceng. 2017 itu lahan saya masa Bupati Bapak Amin dengan seluruh jajaran Ketua Dewan Bapak seluruh jajaran 23 kecamatan camat semua hasil berkali saya saat buka itu di sana kita akan memberikan pengembangan, dan selang berapa lama pengembangan bantuan turun kalau setahu saya ada 700 patok. Idul dengan sebutan ini. Tapi Pelakunya ada di nah, saya selaku pelakunya satu pohon pun saya tidak dapat Pak. dia tidak mampu, maksudnya Pak, dia tidak mampu. Tetapi itu tadi tetap bertahan Pak, itulah tetap bertahan, saya tetap bertahan dan tidak akan putus asa, tidak akan merasa kecewa di situ, tidak apa-apa. Yang penting yang menjadi pengembangan itu jadi atau berkembang. Nah, itu maksudnya. Tapi ketika kita sudah ada pengembangan, pemerintah kabupaten sudah istilahnya apresiasi, saya memberikan ternyata tidak jadi, lah ini wacana di atas sudah. Tuh, jadi harapan saya yang sudah biar sudah bagaimana kedepannya ini kita ini menyatukan keinginan dan juga kekuatan bersama, bagaimana caranya bisa menjadi Desa Naga Kecamatan Kuringan Kabupaten Magelang ini untuk bisa menjadi lebih kuat dan lebih jaya. Itu aja ya dari saya. Juga mungkin yang terakhir dari saya buat Pak Samsul dan juga rekan-rekan, jangan segan-segan atau jangan istilahnya apa ya, untuk kayak kersulot tunjukkan, tampilkan. Wes kita nanti pasti akan sampai pada titik, bagaimana atau kapan bisa menjadi kuat dan menjadi jaya. Disitulah. Yang penting jangan masalah lah sebelum sampai dengan tujuan. Ya, itu. Jadi bagaimana caranya, intinya pertemuan ini berhasil lah Pak. Jadi berhasil karena beberapa kali pertemuan tadi dari pihak sini kadang kita hanya fokus di pertemuan, tapi tidak ada tidak lanjut, dan juga apa yang harus dilakukan itu tidak kita harapkan. Jadi pertemuan yang pertama ini monggo mari kita ini adalah awal pertemuan yang baik, dan juga tadi disampaikan Pak Samsul yang mana Pak Kades Bapak Abdul Halim ini tahun ini juga ada hajatan Pilkades, jadi kita harus tetap semangat. Jadi tidak usah berpikir siapa berikutnya, tetap jalan yang namanya program tetap jalan. Jadi kita harus fokus. Yang paling menarik nanti saya akan disinikan sudah ada andalan apa? Nasi goreng Itu makanya menu buah naga dan juga nasi goreng buah naga dan sebagainya. Itu harusnya yang namanya sudah kita cetuskan menjadi menu andalan. Paling tidak
disuguhkan. Sumbernya ini harus bisa. Sumbernya harus dijaga. Nah, ini salah satunya ini disuguhkan. Agak tahu Jadi monggo nantinya akan kita bertemu. Mungkin ini sedikit dari saya. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf apabila ada yang tidak tentang atau yang ada di ruangan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andu dan teman-teman semuanya, Pak Ketua Hukum dan juga ada Mas Budi dari Jember. Langsung saja mungkin, jadi kami kemarin beberapa hari lalu teman-teman Hukum dipanggil oleh Pak Kabid, termasuk saya, ada Pak Yani, teman-teman semua di ruangan Pak Kabid. Kita diajak sharing dan diajak untuk apa nih tugas Forkom ke depannya, yaitu untuk mengembangkan wisata desa. Dan kita diberi pilihan sama Pak Kabid, mana setelah sesudah ini kita mana yang akan kita garap di Bondowoso. Terlepas saya dari Tirta Agung, dari Pak Yani, dari Alno dan lain sebagainya, kita satu bahasa bersama-sama mengembangkan Saung Muda. Itu kita ya sama-sama mendampingi dan juga mengembangkan Saung Muda. Karena bukannya saya dekat atau apa, malah ini keuntungan bagi saya selaku pelaku wisata di Tirta Agung. Ketika ada Saung Naga di sini, tentunya keuntungan bagi saya juga ketika orang mau datang ke Sumberlingin atau ke Ijen itu akan mampir ke Saung Naga atau mampir ke kita. Ada akhirnya kita, dan wisata itu tidak ada saingan sebetulnya Pak. Ya. Kita sama-sama kita bersinergi bersaing. Tidak ada kata-kata saingan. Dan Pak Kabid menyampaikan kemarin, ayo kalau teman-teman setuju di Saung Naga, kita turun ke Saung Naga sama si SDN dan apa permasalahan yang akan yang menjadi permasalahan di Saung Naga, sehingga mungkin mohon maaf mungkin tidak berjalan sampai saat ini. Bisa dikatakan seperti itu kan, tidak ada akan tiket apa, mungkin parkir dari apa, dan mungkin dari segitu kenapa teman-teman tidak bisa narik tiket, padahal ini sudah bisa dikatakan ini sudah wah gitu ya. Wah, sudah ada bangunannya, iya jalannya juga sudah, ini jalan menuju akses Ijen. Kebetulan saya juga sering bawa kamu ke Ijen. Jadi kan dibandingkan kami dulu di Tirta Agung hanya mengandalkan gazebo itu dan itu aksesnya masuk, kenapa teman-teman di sini tidak bisa? Itu yang akan kita bahas sebetulnya. Itu awal yang akan kita bahas. Karena apa? Pak Kabid kemarin, saya tidak mau program yang tahun-tahun kemarin terjadi di tahun ini. Satu contoh, boleh menyebut di Giling Serang ya, ya. Giling Serang itu dikasih program sama Dinas Pariwisata dari APBN. Setelah Pak Kadesnya meninggal, sekarang juga meninggal. Jadi sekarang hilang gitu. Jadi katanya Pak Kabid, saya tidak mau program-program seperti itu terjadi di tahun-tahun ini. Jadi kenapa kemarin kita dikumpulkan juga teman-teman Forkom. Jadi tugasnya kita semua, apa yang menjadi hambatan di Saung Naga, ayo kita bedah bersama-sama, kita bahas bersama. Kalau masalah bantuan dan lain sebagainya di wisata itu, kalau saya pribadi berkata wisata itu seperti pendidikan, tidak ada habisnya. Entah kita mau buat ini, mau dana sekian, seperti pendidikan, tidak ada habisnya. Selama ini ada orang, masih ada manusia, wisata itu tidak akan mati, pasti ada. Seperti halnya pendidikan. Mungkin sering saya sampaikan sudah itu mungkin dari saya diminta kembali kita bedah bersama-sama kenapa kesalahannya dari Mas Samsul juga. Kok selama ini mungkin sudah 2 tahunan kita ada kontrak, dan kita bahasnya kontrak gitu, agar tidak terjadi mudah-mudahan, dan itu tidak nauzubillah dari tidak lagi bukan wisata jadinya, jadi museum Saung Naga itu kan bangga, tidak ada begitu kan. Ayo kita bahas bersama. Teman-teman sudah 2 tahun berjalan, kenapa kok masih tidak bisa berjalan? Dulu kami di Tirta Agung 2015 kita garap, kita pede aja gitu, kita percaya diri aja. Ketika kita orang datang kita tarik parkir aja gitu, tarik parkir dulu dah, dari buat pemasukan, buat semangatnya teman-teman juga. Jadi
kalau ditinggal gitu cuma nunggu datangnya orang, ya kan repot. Jadi benar katanya Mas Menteri tadi, COVID ini jangan dijadikan selalu alasan COVID. Kalau masalah COVID sama aja, ada semuanya di mana aja. Kemarin ketika ketemu Pak Kades Bujang Kidul itu juga menyampaikan COVID ya permasalahannya ya justru malah yang lebih parah seperti kami, seperti Almor.